Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Selalu dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, rajin berolahraga, dan juga jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Oke, kembali lagi dengan saya Ibu Bernadetta Lalur di dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang saya bawakan yaitu agama Katolik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan membahas materi kita tentang unsur pembangun cerita atau novel. Kita masuk pada unsur pembangun cerita ada dua. Yang pertama unsur ekstrinsik dan intrinsik. Jadi kita akan menjelaskan masing-masing. Yang pertama unsur ekstrinsik, unsur yang membangun dan memengaruhi cerita dari luar, seperti latar belakang, pengarang, pendidikan agama, sosial, dan waktu itu zaman sebuah cerita dibuat. Yang kedua termasuk pada unsur ekstrinsik, unsur yang membangun cerita di dalamnya dibedakan atas dua segi. Yang pertama isi, yang kedua struktur. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama yaitu isi. Isi merupakan jiwa dari sebuah cerita, terdiri dari tema dan amanat. Sedangkan struktur merupakan kerangka pembangun cerita yang terdiri dari alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Jadi di sini ada 7 unsur-unsur. Yang pertama tema, amanat, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Jadi saya akan menjelaskan masing-masing unsur-unsur. Yang pertama kita masuk pada tema. Tema merupakan ide sentral dari keseluruhan cerita. Kedua, amanat merupakan pesan penulis kepada pembaca berupa nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan teladan. Jadi amanat disampaikan penulis dengan dua cara. Yang pertama tersurat atau tertulis, yang kedua tersirat atau tidak tertulis secara langsung. Kita masuk pada yang ketiga, alur atau plot. Alur atau plot urutan peristiwa yang dirangkai oleh pengarang lewat perbuatan, tingkah laku, dan sikap para tokoh sehingga membentuk cerita yang didasarkan pada hubungan sebab akibat. Berdasarkan jenisnya, alur dibedakan menjadi 3. Yang pertama alur maju atau konvensional, yang kedua alur mundur atau flashback, yang ketiga alur campuran atau sirkuler. Kita masuk pada yang keempat itu penokohan dan penokohan. Saya akan menjelaskan masing-masing. Yang pertama tokoh terlebih dahulu. Tokoh seseorang yang menjadi pelaku dalam cerita. Baik, para tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita yang memiliki peran yang berbeda-beda. Ditinjau dari segi peran tokoh, maka tokoh dibedakan menjadi 2. Yang pertama tokoh utama dan yang kedua tokoh pembantu. Kita masuk yang pertama terlebih dahulu. Tokoh utama, seorang tokoh yang sering muncul dan memiliki penting dalam sebuah cerita. Yang kedua, tokoh pembantu, seorang tokoh yang memiliki peran kurang penting karena pemunculannya hanya melengkapi, melayani, dan mendukung tokoh utama.
Yang, ke, yang kedua, penokohan, pemberian karakter atau watak pada tokoh ditinjau dari segi karakter atau wataknya, maka tokoh dibedakan atas dua. Yang pertama, protagonis. Protagonis tokoh yang mempunyai watak baik dan disenangi pembaca. Yang kedua, antagonis, tokoh yang mempunyai watak jelek dan tidak disenangi pembaca. Kita masuk pada yang kelima, latar atau setting. Latar atau setting merupakan tempat, waktu, dan suasana yang tergambar dalam cerita. Jadi kita masih membahas tentang latar, yaitu latar dibedakan atas 3. Kita masuk pada latar yang pertama, yaitu latar tempat. Lokasi peristiwa dalam cerita terjadi, misalnya di sekolah, di pasar, di rumah, dan lain-lain. Yang kedua, masuk pada latar waktu. Masa sebuah peristiwa terjadi dalam cerita, misalnya tanggal, bulan, tahun, abad, pagi, siang, dan malam. Yang ketiga itu latar suasana. Suasana yang digambarkan oleh pengarang untuk mendukung situasi cerita, misalnya suasana menegangkan, menyenangkan, dan menyedihkan. Oke, kita masuk pada yang keenam, sudut pandang, posisi atau penempatan diri pengarang dalam cerita. Sudut pandang terdiri dari 3. Yang pertama itu orang pertama sebagai pelaku utama. Jadi saya akan menjelaskan, kemudian memberikan contoh dari masing-masing. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Orang pertama sebagai pelaku utama. Pengarang bercerita tentang keseluruhan kejadian atau peristiwa dalam cerita. Contohnya, Kuta mungkin jatuh cinta kan? Tidak sekarang, tidak denganmu. Yang kedua, orang pertama sebagai pelaku sampingan. Pengarang bercerita tentang keseluruhan kejadian atau peristiwa dalam cerita. Contohnya, aku maju sedikit, membunyikan lonceng sepeda, bertepuk tangan, berdeham-deham, membuat bunyi-bunyian agar dia merayap pergi. Kita masuk pada sudut pandang yang ketiga, yaitu orang ketiga serba tahu. Pengarang berada di luar cerita, bertindak sebagai pengamat yang menjelaskan suasana dan pikiran tokoh cerita. Contohnya, Matilda oleh ayah dan ibunya tidak dianggap sama sekali atau paling-paling dianggap seperti ketombe karena dianggap hanya mengganggu. Baik, kita masuk pada yang ketujuh, gaya bahasa, berkaitan dengan bahasa digunakan dalam cerita. Jadi saya akan menjelaskan, yaitu dalam sebuah cerita akan ditemukan pengarang yang bergaya puitis, bergaya serius, santai, bahkan ada yang berkesan bertele-tele. Oke, terima kasih. Materi kita sampai di sini dulu ya. Sebelum kita menutup pelajaran kita di siang hari ini, marilah kita menutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.